Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Khairul Anam, NPM 2002011004. Saya dari kelas A semester 1 dari jurusan Hukum Keluarga Islam Ahwal Sahsiah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, di sini saya akan sedikit membuat video tentang materi mata kuliah akhlak tasawuf yang berjudulkan yang bertema memahami tentang pembentukan akhlak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf semester 1. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil karya saya tentang materi tentang memahami tentang pembentukan akhlak mata kuliah akhlak tasawuf. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pembentukan akhlak, yaitu pembentukan akhlak tidak jauh beda halnya dengan ketika kita membicarakan tentang tujuan suatu pendidikan bagi manusia, karena di situ banyak para ahli, para tokoh agama menyamakan atau berpendapat sedemikian rupa, seperti halnya yang dikatakan oleh Muhammad At-Tahiyah Al-Abrosyi, mengatakan pendidikan, budi pekerti dan akhlak adalah jiwa, yang dari situ tujuan pendidikan Islam. Demikian juga Lima Rimba mengatakan tidak jauh beda dengan ungkapan yang dikatakan oleh Muhammad At-Tahiyah Al-Abrosyi di dalam pendapatnya Lima Rimba, bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang percaya dan menyerahkan diri padanya dengan memeluk agama Islam. Dengan demikian, bahwa akhlak merupakan hasil usaha dari pendidikan dan pelatihan. Terdapat potensi rohaniyah yang terdapat dalam diri manusia. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina, dan binaan tersebut akhlak perlu dirancang dengan baik, sistematik, dan binaan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dalam kesungguhan dalam pembinaan akan membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia. Mengetahui suatu yang baik adalah salah satu dalam mengetahui yang buruk. Di dalam ajaran Islam, penentuan baik buruknya akhlak harus didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadis. Di situ kalau menentukan mengetahui suatu yang baik dan yang buruk di dalam ajaran Islam, di situ harus didasarkan dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Berdasarkan petunjuk tersebut, maka penentuan baik atau buruk dalam Islam itu semata-mata ditentukan berdasarkan amal perbuatan yang nyata saja. Tetapi lebih dari itu adalah niatnya. Hal yang dinyatakan oleh Ahmad Amin dengan mengatakan bahwa hukum akhlak ialah memberi nilai suatu perbuatan bahwa ia baik atau buruk menurut niatnya. Mengajak ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang metode pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam suatu hadis, beliau mengatakan innama bu'ustu liutammimal makarimal akhlak, yang berarti hanya saja aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatian Islam yang demikian terhadap pembinaan akhlak ini dapat pula dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan jiwa yang harus didahulukan daripada pembinaan fisik. Apa saja metode-metode pembinaan akhlak? Perhatian Islam, muatan akhlak yang terdapat pada seluruh aspek ajaran Islam tentang keimanan misalnya, sangat berkaitan erat dengan mengerjakan serangkaian amal soleh dan perbuatan terpuji. Iman yang tidak disertai dengan amal soleh dinilai sebagai iman yang palsu, bahkan dianggap sebagai kemunafikan. Dalam Al-Quran misalnya, kita membahas ayat yang berarti, dan di antara manusia atau orang munafik itu ada orang yang mengatakan
kami beriman kepada Allah dan hari akhir, sedangkan yang sebenarnya mereka bukan orang yang beriman. Kisah surat Al-Baqarah ayat 8. Ayat di atas menunjukkan jelas bahwa iman yang dikehendaki Islam bukan iman yang hanya sampai pada ucapan dan keyakinan. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, ada 3 aliran yang sudah amat populer. Pertama yaitu aliran nativisme, kedua aliran empirisme, dan ketiga aliran konvergensi. Yang pertama kita bahas yaitu faktor nativisme. Menurut aliran nativisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Itu adalah sebuah sedikit pengertian tentang faktor nativisme. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada dalam diri manusia, dan hal ini kelihatannya terkait erat dengan pendapat aliran intuisme dalam penentuan baik dan buruknya sebagaimana telah diuraikan di atas. Aliran ini tampak kurang menghargai atau kurang memperhitungkan peranan pembinaan atau pembentukan dan pendidikan. Yang kedua yaitu faktor empirisme. Menurut aliran empirisme, bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pembinaan dan pendidikan yang diberikan itu diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian juga sebaliknya. Aliran ini tampak begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi berbeda dengan pandangan aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan atau pembentukan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah atau kecenderungan ke arah yang baik yang ada di dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga. Aliran yang ketiga ini tampak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami di surat An-Nahl ayat 38 yang berarti, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Gitu. Kisah surat An-Nahl ayat 78. Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia itu memiliki potensi untuk dididik, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Potensi tersebut harus disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan pendidikan. Terakhir yaitu manfaat pembelajaran akhlak. Uraian tersebut di atas dari tadi yang di atas, uraian tersebut telah menggambarkan bahwa Islam itu menginginkan suatu masyarakat yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia ini demikian ditekankan karena di samping akan membawa kebahagiaan bagi individu, juga sekaligus membawa kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, bahwa akhlak utama yang ditampilkan seseorang manfaatnya adalah untuk orang yang bersangkutan. Manfaatnya yaitu salah satunya memperkuat dan menyempurnakan agama, terus mempermudah perhitungan amal di akhirat. Seperti Nabi pernah bersabda, ada 3 perkara yang membawa kemudahan hisab perhitungan amal di akhirat dan akan dimasukkan ke surga, yaitu engkau memberi sesuatu kepada orang yang tak pernah memberi apapun kepadamu, engkau memanfaatkan orang yang pernah menganiayamu, dan engkau menyambung tali silaturahmi kepada orang yang tak pernah kenal kepadamu. Yang ketiga yaitu manfaatnya menghilangkan kesulitan. Yang keempat, selamat hidup di dunia akhirat. Ya, itu tadi sedikit manfaat-manfaat untuk apa sih pembelajaran akhlak. Baik, itulah tadi sedikit presentasi dari saya.
Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang salah, penjelasan yang kurang jelas, saya